Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citrahayu Diatningsih dengan nomor Stanbook D1A1200006 kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari angkatan 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas materi Pancasila yang berjudul Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Itulah materi Pancasila yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.